Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Mem Yuri. Dan video kita kali ini akan membahas mengenai penggunaan much and many. Ya, kita akan membahas mengenai penggunaan much and many. Secara meaning in Indonesia, much and many punya kesamaan arti, yaitu banyak. Namun bagaimana penggunaannya dalam kalimat, dan bisakah kalian membedakan apakah menggunakan much ataukah menggunakan many dalam setiap kalimat yang akan kalian buat? Karena itu, kita akan langsung pelajari penggunaan much and many. Oke? Yang pertama, when we speak about much and many, it's worthy mentioning countable and uncountable noun. Apa maknanya? Jadi pada saat kita bicara mengenai much and many, itu sama artinya kita mempelajari mengenai sesuatu benda yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung. Ingat, yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Berikutnya, countable nouns can be used with number and have singular and plural form. Nah, di sini disebutkan bahwa countable yang arti dalam bahasa Indonesianya itu adalah bisa dihitung. Jadi countable nouns, kata benda yang bisa dihitung, biasanya digunakan dengan number, jumlah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan biasanya memiliki bentuk yang jamak ataupun tunggal. Jadi bisa satuan ataupun juga banyak. Uncountable nouns can only be used in singular and cannot be used in number. Kebalikannya, uncountable nouns itu tidak bisa digunakan untuk singular dan tidak bisa digunakan dengan jumlah. Artinya untuk uncountable nouns, kata benda yang tidak bisa dihitung, itu tidak bisa dihitung persatuan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita bisa menghitungnya dalam bentuk satuan lainnya. Oke? Next, kita masuk ke dalam much. We come to much. Much is used when we are speaking about singular noun. Pada saat kita ngomongin much, berarti kita ngomongin sesuatu yang satuan, ya, yang bisa dilihat bentuk wujudnya dalam bentuk satuan. Nah, sedangkan many is used when we are speaking about plural noun. Jadi di sini kita nyebutinnya atau menganalogikannya bahwa menyebutkan sesuatu yang bentuknya lebih banyak, jamak, ya. You get it? Idea much and many. Much describe the uncountable nouns, then many describes the countable noun. Once more, much uncountable nouns, many countable nouns. Much tidak bisa dihitung, sedangkan many bisa dihitung. You get it? Much, when you think of uncountable nouns, they are typically those that have only a singular form like oxygen, water, milk, or sunlight. Nah, di sini makna much ini apa sih? Di sini makna much itu adalah bentuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Tipikalinya hanya bentuk satuan, singular. Seperti contohnya oksigen. Bisakah kalian menghitung berapa jumlah oksigen? Namun oksigen itu bentuknya banyak, tapi dia tidak bisa dihitung. Kita hanya bisa menyebutkannya secara utuh satu kesatuan, oksigen. Tanpa ada menyebutkan 1 oksigen, 2 oksigen, 3 oksigen. Sama dengan sunlight, sinar matahari. Siapa yang bisa menghitung berapa banyak jumlah sinar matahari yang masuk ke bumi?
Tidak bisa dihitung. Maka sunlight, oxygen, dan juga water itu penggunaan much yang akan disematkan. Ya. Berikutnya, ini adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan much. For example, number one, there is too much sunlight. Terlalu banyak sinar matahari. Seberapa banyak? Paling kita hanya bisa menyatakan terlalu banyaknya dengan panas atau tidak. Terlalu panas berarti terlalu banyak. Tidak berarti terlalu sedikit. Jadi bentuknya abstrak. Tidak bisa dihitung persatuan. Ya, makanya tadi disebutkan tidak bisa dihitung by number. Kemudian yang berikutnya adalah there isn't much time. Much time. Berapa banyak waktu yang bisa you hitung? Ataupun dengan there isn't much oxygen. Ya, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya untuk sunlight, oxygen, money, time dan seterusnya, bentuknya adalah uncountable noun. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke many. It is time to look at the countable nouns. Bicara many, kita akan melihat bagaimana bentuk kata benda yang bisa dihitung. Bisa dihitung, okay? Example of nouns that you can count include like animals, objects, and vehicle. Contohnya. Sekarang contoh animals. You bisa menghitung berapa banyak jumlah binatang yang ada di kebun binatang. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. You bisa hitung. Kemudian berapa banyak vehicles yang ada di jalanan. Kendaraan yang ada di jalanan. 1 kendaraan, 2 kendaraan, 3 kendaraan, atau 5, 4, dan seterusnya. Ya. Maka disebut dengan countable nouns karena bisa dihitung by number. Contohnya penggunaan many. Kita lihat, there are many cats in the yard. Banyak sekali kucing di taman itu. Ada berapa kucingnya? Oh, ternyata ada 5 setelah dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada contoh berikutnya. There was a child sit in many cars, ya, bisa dihitung juga jumlahnya, ya, dan contoh-contoh lainnya. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan many untuk yang bisa dihitung. Okay, we come to think about context. Nah, sekarang saya mengajak kalian untuk berpikir sejenak, meneliti, menelaah mengenai penggunaan many dan much. Tapi ingat, dalam konteks penggunaannya di kalimat ini ya. Di kalimat yang saya sajikan. Perhatikan baik-baik kalimatnya dan pahami baik-baik kalimatnya. Kita mulai dari yang pertama. There are so bla 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 fish in the lake. Berapa banyak jumlah ikan yang ada di sungai? Bisa kalian hitung? Kalau bisa kalian hitung berapa jumlahnya yang ada di sungai, maka you akan menggunakan many di situ karena bisa dihitung. Ya, jumlahnya 1kah, 2kah, 3kah, dan seterusnya. Sedangkan contoh kalimat yang kedua, we don't be able to eat that bla 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 fish. Penggunaannya adalah much. They won't be able to eat that bla 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 fish. Ya, kita menggunakan much. Oke. Menggunakan much. Nah, bagaimana penggunaan much? Karena tadi seperti teori yang disebutkan, much adalah untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya, kita hanya bisa menyebutkan bahwa kita itu akan kita tidak akan mampu makan ikan dengan jumlah tertentu satuannya. 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo. Tapi ada berapa banyak jumlah ikan dalam 1 kilo itu tidak bisa pasti, akan berbeda, ya. Makanya dia tidak bisa dihitung satuannya. Berikutnya, kita contohkan kalimatnya adalah how bla 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 shrimp are in the bucket. Jelas, yang ada di dalam keranjang. Artinya you bisa menghitung satuannya. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang ada di dalam keranjang. Sudah cukup jelas bentuk konteksnya.
Ya. Sedangkan contoh kalimat yang kedua, how bla 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 shrimp are you going to eat? Ada berapa yang ingin you makan? 1 kilo kah? 2 kilo kah? Ya, banyak atau sedikit? Nah, jumlah banyak itu ada berapa? Sedikit itu ada berapa? 1 kilo itu ada berapa ekor? 2 kilo ada berapa ekor? Nah, itu yang belum jelas kepastiannya. Maka kita akan menggunakan bentuk much di situ. So what do you think, guys? Kalian sudah paham mengenai penggunaan much and many? Ya, penggunaan ini akan bisa kalian pahami dengan banyak latihan. Ya, latihan terus penggunaan kalimatnya. Dan perhatikan bahwa penggunaan much and many itu sesuaikan dengan konteks penggunaannya. Konteks kalimatnya. Okay, guys? Now, thank you for your attention. Don't forget to share, like, and also subscribe this channel. Oke, jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan supaya kalian terus mendapatkan update-update pengetahuan informasi dari saya. Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.